Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Kali ini kami kedatangan pitbox ya, atau pit new ya, ada Supra pit new begitu teman-teman ya. Jadi di sini permasalahannya ya teman-teman, lampunya itu cepat mati. Itu keluhan dari yang punya motor. Ternyata setelah saya cek tadi ya, saya tes starter dan saya gas keras, itu indikator lampu jauh dan lampu netralnya juga mati. Nah, berarti di sini saya saya simpulkan bahwa kiproknya bermasalah ya. Pertama, kiprok itu fungsinya teman-teman adalah penstabil ya, penstabil arus ya. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan penstabil arus dari AC ke DC ya teman-teman. Jadi tidak boleh menahan arus berlebih ke aki supaya aki itu tidak rusak teman-teman ya. Jadi tidak boleh lebih dari 14,5 volt yang keluar dari kiprok ya teman-teman. Itu untuk yang ke aki. Tadi yang untuk yang ke lampu itu penahan ya, penahan supaya arus yang keluar dari kiprok itu tidak terlalu besar, atau yang dari spool begitu teman-teman ya. Jadi kalau kiprok itu mati, otomatis penahannya atau penstabilnya itu juga mati. Itu yang menyebabkan balon atau bohlam ya, itu mati juga ya teman-teman. Jadi walaupun kita ganti sekali gas saja langsung mati. Mungkin kalau lampu-lampu yang wattnya besar mungkin itu agak sulit, tapi kan tidak mungkin kita pakai yang 100 watt gitu di motor ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan memberikan tutorial cara memeriksa ya teman-teman, cara memeriksa bahwa ini apakah benar kiprok mati atau tidak ya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya, pertama kita melakukan pengetesan ya di bagian headlamp atau lampu utamanya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan lampu tes atau tes lamp ya. Dan ini cara membuat tes lamp ini ada di video-video short saya dan video-video saya yang kemarin juga teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang pertama kita akan buka batok ini, lalu kita tes. Di saat kita gas ya, motor ini kurang lebih di antara 6000 rpm teman-teman. Biasanya lampu ini akan mati kalau memang kiproknya bermasalah. Oh ya, untuk kiprok ya teman-teman, kadang kiprok itu tidak mati teman-teman. Gimana maksudnya? Kok lampu mati tapi kiprok tidak mati? Kadang ada ya lampu kabel di kiprok itu, misalnya kabel massa teman-teman ya. Jadi kalau kabel massa itu putus, otomatis kiprok itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi itu ibaratnya kiprok itu mati ya. Jadi tidak langsung kita simpulkan bahwa kiproknya mati juga gitu ya. Jadi setelah kita analisis dan perkiraan kita kiprok gitu ya teman-teman, setelah kita lihat dari ciri-cirinya, berarti kita buka dulu. Kita buka. Kalau memang tidak ada kabel yang bermasalah, berarti positif kiproknya bermasalah. Oke? Sekarang kita buka batoknya teman-teman ya. Ini kebetulan baut-bautnya sudah saya buka agar lebih mempermudah videonya ya begitu teman-teman ya. Biar teman-teman lebih cepat paham lah begitu ya. Oke? Baik teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi ini batoknya sudah saya buka ya. Jadi di sini pertama yang saya lihat di sini adalah fittingnya rusak ya, karatan. Jadi ini juga berpengaruh nanti ke lampu. Ini kan bekas leleh ya. Ini balonnya sudah mati teman-teman ya, bohlamnya sudah putus. Jadi sekarang kita tes ya. Kalau untuk indikator yang di lampu jauh teman-teman, yang di sini ya, indikator lampu jauh yang di sini ya teman-teman, ini sudah mati juga tadi pas saya gas langsung mati ya, sama netral juga mati. Otomatis yang di speedometer ini juga mati teman-teman ya. Oke. Jadi untuk ngetes ini teman-teman, saya starter dulu ya. Terus kita tes menggunakan lampu tes. Ya. Oke, ini sudah saya hidupkan ya teman-teman motornya. Sekarang kita tes. Jadi untuk pengetesan menggunakan tes lamp teman-teman ya. Kita hubungkan satu ke massa dan satu ke lampu ya. Atas ini di stangnya aja bisa ya. Dan satu ke bagian ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah menyala. Dan ini belum saya gas ya teman-teman. Sekarang kalau saya gas kurang lebih di antara 6000 rpm, ini akan mati ya teman-teman. Itu tanda bahwa kiproknya bermasalah. Oke, kita buktikan. Ya, ini aja sudah sangat terang ya.
baru sekitar 3000 rpm aja ini udah sangat terang. Oke, kita tes ya. Ya, langsung mati. Jadi teman-teman, balonnya ini mati ya. Kenapa? Karena penahan arus yang dari spool itu tidak bisa tertahan ya teman-teman. Tidak bisa dibatasi oleh kiprok karena kiproknya bermasalah. Oke, sekarang kita buka udah langsung ya di bagian kiprok, bagian box yang di belakangnya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, boxnya ini udah saya buka ya. Dan kiprok untuk pit new itu berada di sebelah kanan bawah tangki ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita tes ini kiproknya sebelum kita ganti yang baru ya. Kita tes, kita pastikan bahwa kiprok ini benar-benar mati atau tidak, karena kabelnya tidak ada yang bermasalah teman-teman, tidak ada yang putus gitu ya, termasuk masanya juga masih utuh. Oke, sekarang kita tes hidupkan. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, fungsinya adalah untuk pertama merubah arus AC ya, dari spool menuju DC. Itu yang pertama. Kedua itu sebagai penahan ya, penahan agar tidak lebih dari 14,5 volt yang keluar dari kiprok teman-teman ya. Karena itu kalau lebih dari itu maka balon akan mati ya. Kita tes lagi menggunakan tes lamp teman-teman ya. Nah ini. Nah ini udah terang sekali, belum kita gas aja udah terang sekali teman-teman ya. Di kiprok yang ini kiprok aslinya ya teman-teman ya. Sekarang kita tes menggunakan apometer ya teman-teman. Kita selektornya kita taruh di 20 volt DC teman-teman, yang ini ya. Selektornya kita taruh di 20 volt DC. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Yang satu kita taruh ke masa. Ya, saya taruh di masa satu, dan satu ini ke kiprok ya, yang keluar dari kiprok yang menuju ke aki. Kita lihat di sini. Ini. Memang kalau secara stasioner ya, secara langsamnya normal-normal saja ya teman-teman. Tapi kita tes, kita gas. Kita tes teman-teman. Ternyata ini sekitar 4000 rpm aja teman-teman. Sudah nyampe 16 volt ya teman-teman. 16 volt sampai 17, 18 volt ya. Berarti pertama yang akan akibat dari kiprok yang rusak ini, seandainya terus dipakai, aki itu akan soak ya, akan rusak dia teman-teman ya. Itu akibat utama. Kedua, balon cepat mati ya teman-teman, karena tidak bisa ditahan oleh kiprok ini teman-teman. Oke, sekarang kita tes menggunakan kiprok yang baru ya teman-teman. Kita buka, walaupun dalam kondisi hidup juga motor tidak akan mati teman-teman. Kenapa? Karena khusus di pit new dia itu menggunakan pengapian AC teman-teman ya, pengapian AC. Nah itu langsung dari spool maksudnya. Jadi walaupun tidak ada aki, walaupun tidak ada kiprok, itu tidak ada masalah untuk hidup matinya ya teman-teman. Oke, kalau beda dengan motor-motor yang menggunakan sistem pengapian DC ya. Kalau yang menggunakan sistem pengapian DC itu sangat berpengaruh dari kiprok. Jadi kalau kiprok kita buka, otomatis motor akan mati. Oke. Kita gunakan yang ori ya, yang Honda. Kita pasang. Oke, kita tes ya, menggunakan tes lamp dulu teman-teman. Lihat, di sini terang juga, terang ya, kelihatan terang. Kita tes sekarang apakah berfungsi atau tidak ya. Kalau di antara 6000-an rpm ya teman-teman atau lebih, terus balonnya tidak mati, berarti kiproknya bagus. Kita tes ya. Bahkan sampai 10.000-an rpm aja teman-teman, balonnya masih jos ya. Tadi yang sudah mati, kebetulan yang tadi balon yang mati itu juga warnanya biru teman-teman ya. Jadi ini tadinya teman-teman nanya kok biru sama kayak tadi, memang ini udah saya ganti, tapi tetap warnanya biru. Oke. Ya, bisa teman-teman lihat balonnya tidak mati teman-teman. Kenapa? Karena sudah ditahan ya dari sini. Arus tegangan yang keluar dari kiprok ini tidak terlalu besar, jadi sudah cukup untuk balon ini ya teman-teman, bohlam ini. Oke, sekarang kita buktikan menggunakan apometer. Untuk tes lamp sudah oke.
Kita buktikan menggunakan apometer, teman-teman. Sama juga caranya tadi itu, selektor ke 20 volt DC, dan satu ini ke massa, teman-teman, dan satu ini ke kiprok ya. Kiprok yang keluar dari kiprok menuju ke aki, teman-teman. Yang warna merah ya, yang ini. Lihat. Ini dia 5,9. Ini di saat stasioner, teman-teman. Coba kita tes di saat gas ya, gas tinggi. Lihat ya, tidak lebih ya, tidak akan mungkin lebih dari 14,5. Jadi maksudnya itu maksimalnya itu adalah 14,5 volt di saat kita gaspol. Oke, teman-teman, mengerti ya? Jadi di sini sudah bisa kita simpulkan bahwa yang bermasalah di sini adalah kiprok ya. Jadi akibatnya itu adalah lampu cepat mati. Terus pengisian juga tidak normal ya, yang ke aki. Jadi kalau untuk pengapian DC, kalau kiproknya mati otomatis motornya mati juga ya, teman-teman. Itu kalau di DC. Kalau di AC memang beda karena memang langsung dari spool. Jadi ini fungsinya untuk lampu dan aki. Seter tangan ya, teman-teman. Gitu maksud saya. Seter tangan, bel dan sein begitu ya. Oke. Sebelum kita kencangkan ya, kita tes dulu di depan di lampu utamanya. Jadi jangan sampai nanti kita ngetes cuman lewat kiprok ini aja ya. Kita buktikan di lampu utama. Kalau memang lampu utama juga tidak mati berarti sukses ya, dan memang benar di bagian kiprok bermasalah. Oke teman-teman, sekarang kita tes lampu depannya ya, atau lampu utamanya. Ini untuk fittingnya udah saya ganti ya teman-teman, yang baru. Oh ya, untuk pemasangan lampu ini teman-teman, jangan lupa ada kakinya di sini ya. Ini ada kakinya istilahnya ya, dan ada rel di bagian lubang reflektor ini teman-teman. Ya. Kakinya itu di atas ya. Oke, pemasangan seperti ini. Sekarang kita tes ya. Kita tes hidupkan. Lampunya sudah menyala, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada gas. Oke. Ini sudah oke ya. Dan di bagian speedometernya juga udah saya ganti balonnya semua, karena memang kalau kiprok mati itu memang semua ikut mati ya. Oke, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.